Messiah come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua, selamat datang kembali kita di Zoom Sema Anduna ya, di renungan pagi pada Kamis 11 Januari tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Insinyur James Henry yang akan membawakan renungan dengan tema proses menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai, kita akan buka terlebih dahulu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sore hari di waktu Amerika dan juga tengah malam di waktu Eropa. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami sungguh bersyukur atas hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memberi kesehatan pada kami, dan kami akan bersiap mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak hamba-Mu, Bapak Pendeta James Henry. Berkati selalu beliau, naungi selalu dengan beliau dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang beliau sampaikan nanti tidak berlalu begitu saja, namun bisa menjadi rema dalam hidup kami, mampu menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka acara renungan pagi ini dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dibuat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku. Oleh anugerah Allah Kau jadikanku anak-Mu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus membebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua
dibuat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu, keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Ya, amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Selanjutnya kita langsung serahkan kepada hambanya James Henry. Pendeta James Henry, silakan hambanya. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita renungan pagi ini bertemakan proses menjadi berkat. Bapak Ibu, apa yang dimaksud berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain. Berupa maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan. Bapak Ibu, berkat ini yang diberikan dari Tuhan itu bukan sebatas materi, tetapi juga kesehatan dan menikmati atas berkat materi tersebut. Bapak Ibu, berkat ini seharusnya mendatangkan kebaikan buat orang yang menerimanya dan juga berdampak kepada orang lain. Bukan sekedar dinikmati pribadi, tetapi bisa dinikmati dengan orang lain. Berkat yang Tuhan berikan itu juga perubahan karakter kita. Bukan sekedar, sekali lagi, berkat itu jangan dibatasi hanya sekedar materi, kenaikan jabatan, dapat rumah, dapat mobil, ya Bapak Ibu, dapat keuntungan, tetapi juga perubahan atas karakter hidup kita, itu juga berkat yang Tuhan berikan, karena Tuhan yang mampu mengubah setiap karakter orang, bukan kita sendiri pribadi. Dengan kemampuan kita yang terbatas ini, kita tidak bisa merubah karakter kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah
di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Pagi hari ini, di perikop Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, mengenai pokok anggur, kita akan belajar bagaimana proses menjadi berkat. Bapak Ibu, saya akan tampilkan pohon anggur. Gambar pohon anggur ini, Bapak Ibu, kita perhatikan di gambar yang sebelah kiri dari Bapak Ibu. Ini kan kalau saya zoom, ini memang ada beberapa ranting yang dipotong. Jadi yang pertama, proses untuk menjadi berkat itu setiap orang, setiap kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam arti mengalami atau mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa harus seperti itu? Yang pertama, kita bisa belajar tadi di ayat yang kita baca di Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, tadi di gambar yang saya tampilkan di pohon anggur di sebelah kiri itu ada ranting yang dipotong. Jadi di pohon anggur itu ada dua jenis ranting. Ranting yang pertama itu yang menempel langsung di pokok anggur. Ranting yang menempel langsung di pokok anggur itu akan berbuah. Tetapi ranting yang tidak berbuah itu dipotongnya, dalam arti ini. Ranting yang melekat pada ranting, cabang, jadi cabang-cabangnya. Dalam artian apa? Setiap kita sebagai orang percaya, itu kita harus tinggal dalam Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Bapak Ibu, kekristenan bukan sekedar kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam arti, mendengar firman Tuhan dari ibadah-ibadah yang kita ikuti, komsel yang kita ikuti, itu kata orang. Yang dimaksud menempel, jadi ranting yang berbuah, yang menempel di pokok anggur, di dalam Yohanes pasal 15:4, tinggallah di dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi dalam arti begini, kita harus baca firman sendiri, merenungkan firman sendiri, dan kita mengalami firman Tuhan itu, mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Bukan sekedar kita datang beribadah hari Minggu, di ibadah pertengahan minggu, di komsel, maupun di ibadah online seperti saat ini. Tetapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu pribadi. Kalau kita tanya sebagian besar orang Kristen, kalau saya tanya, ketemu itu,
hari ini berdoa nggak? Berdoa. Padahal orang itu rajin ke gereja. Hari ini berdoa nggak? Berdoa. Sudah baca firman, cuma senyum-senyum. Senyum-senyum. Yang ngomong, Pak, kalau saya baca firman Tuhan, saya cuma satu ayat, masuk ayat kedua, ketiga udah mulai ngantuk. Ya, ini yang terjadi di sebagian mayoritas orang Kristen. Jadi mereka merasa cukup dari mendengarkan dari pendeta yang menyampaikan firman, dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, mendengarkan dari ibadah online saat ini yang sedang berlangsung. Tetapi dia tidak pernah untuk merenungkan firman Tuhan sendiri, pribadi, secara pribadi. Dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, ranting yang berbuah, firman Tuhan di ayat 2 dan 4 dengan jelas, ranting yang berbuah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi berkat, Bapak Ibu harus tinggal di pokok anggur itu, bukan menempel di ranting, bukan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan saja, tapi Bapak Ibu harus mendengar firman Tuhan itu langsung, pribadi lepas pribadi. Dalam arti, sekali lagi, kita harus merenungkan firman Tuhan itu setiap pagi. Bapak Ibu ada yang bisa sehari bisa baca 3 pasal, ada yang cuma 1 perikop, tidak masalah. Itu proses buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengenal Tuhan secara lebih, secara pribadi. Mengenal Tuhan itu berarti Bapak Ibu bukan, jadi mengalami Tuhan secara pribadi, dan Tuhan bisa menikmati, tanda kutip, menikmati kehidupan kita. Perubahan-perubahan dari pola pikir, dari tindakan kita. Bapak Ibu, ya, kita juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar dimengerti secara pengetahuan, secara teoritis, secara akal, tetapi dilakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dalam arti, firman Tuhan itu tidak bisa dikatakan menjadi kebenaran kalau kita nggak mengalaminya sendiri. Firman Tuhan ada kuasa kalau kita mengalami sendiri, bukan dengan kata orang. Ayub di dalam kesulitannya, di dalam pergumulannya, dia katakan, dahulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang yang Ayub mengalami secara pribadi, dan dia katakan Tuhan berkuasa, Tuhan benar, Tuhan adil. Ya, inilah kehidupan kekristenan kita. Jadi proses menjadi berkat yang pertama itu kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang memberikan kepada kita kehidupan. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Jadi kita harus menempel dari pokok anggur ini. Jadi Bapak Ibu, nah ini gambar, saya ulang lagi, ini saya perlihatkan gambar untuk pohon anggur. Pohon anggur yang berbuah, ini yang menempel, ini pokok anggur, ini ranting. Ya, Bapak Ibu. Dan ini juga gambar yang sebelah kiri ini, ya, ini kalau kita lihat, ya, ini pokok anggur, ini ranting utama. Dan buah itu muncul dari ranting yang menempel di pokok anggur.
Jadi ranting yang tidak menempel di pokok anggur itu akan dipotong. Ada dipotong. Ya, bekas-bekas dipotong ini kelihatan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Proses menjadi berkat yang pertama itu kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Bukan di luar, bukan menempel di ranting, tetapi menempel di pokok anggur. Di Yohanes pasal 15 ayat 5 itu dengan tegas diulang lagi, diulang. Jadi yang di pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di ayat 2 disampaikan. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini diulang-ulang. Jadi ranting harus tinggal di dalam pokok anggur. Diulang di ayat 4, di ayat 5 dengan tegas Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ranting yang tidak menempel pada pokok anggur itu di kenyataan sebagai penanam pohon anggur itu pasti dipangkas. Ada cara untuk yang dilakukan petani anggur yang menanam pohon anggur itu ada teknik yang dinamakan teknik pemangkasan supaya pohon anggur itu berbuah banyak, segera berbuah. Jadi ranting yang tidak menempel pada pokok anggur itu akan dipotong. Yang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dalam artian, Bapak Ibu, kenapa ranting yang ini? Kalau kita melihat membaca firman Tuhan di Wahyu, itu ada yang dikatakan firman Tuhan, jangan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Datang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ya itu hidupnya cuma menempel saja, ikut-ikutan ibadah, cuma sekedar hari Minggu formalitas sebagai orang Kristen, harus ke gereja, ikut ke gereja. Di lingkungan ada komunitas sel, karena nggak enak sama tetangga, akhirnya ikut. Jadi rajin datang ibadah, datang ke komunitas itu karena tidak enak, karena ya orang Kristen harus kayak ini. Jadi tidak mengalami pribadi dengan Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ini secara tidak sadar, secara tidak langsung dia menjadi ranting yang akan dibuang. Bapak Ibu, setiap kita itu harus berlomba-lomba mengenal Tuhan secara pribadi, mendengarkan dari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Yang kedua, proses untuk menjadi berkat itu bersedia dibersihkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam petani pohon anggur itu pada saat pohon anggur berbuah, ya ini dibersihkan Bapak Ibu. Dari ini juga ini cikal bakal untuk buah anggur itu. Jadi dari ini kan gerombolan, jadi buahnya banyak, jadi dia harus dibersihkan supaya tidak terkena hama, tidak terkena binatang-binatang yang merusak untuk pertumbuhan buah itu menjadi maksimal. Bersedia dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah pola pikir setiap kita.
tindakan dan kehendak kita. Yang dahulu kita mementingkan diri pribadi, yang mementingkan materi untuk mencari uang. Bukan berarti tidak boleh bekerja, Bapak Ibu. Orang Kristen harus bekerja. Firman Tuhan dengan jelas katakan, orang yang tidak bekerja tidak makan. Orang yang malas itu akan jatuh miskin. Ada beberapa firman Tuhan mengenai hal itu. Tetapi fokus tujuan utama kehidupan ini bukan mencari uang saja, tetapi menjadi berkat, berdampak kepada orang lain. Di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita bersedia dibersihkan dengan firman Tuhan. Dalam arti Bapak Ibu, ya, firman Tuhan ini yang mengubah pola pikir, mengubah karakter kita, tindakan, dan kehendak kita yang berorientasi pada diri sendiri, egois, ingin dipuji, ingin bertindak menurut maunya kita. Dengan firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa ada kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Proses menjadi berkat. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan pagi hari ini, tujuan menjadi berkat. Dimanapun berada, kehidupan kita berdampak bagi orang lain dan menjadi saksi Kristus, sehingga orang-orang memuliakan Allah Bapa. Di ayat 8, Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 8 ini kalau saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga di dalam pembahasan perikop Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, kebanyakan hanya berhenti di ayat 7. Ya, berhenti di ayat 7. Karena ini ayat yang mengenakkan kita pada saat kita mendengar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini jaminan dijawab setiap doa kita. Sehingga kita tinggal dalam pokok anggur, mengenal Tuhan Yesus, itu hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan kita secara pribadi. Mintalah apa saja, minta kenaikan jabatan, minta peningkatan usaha bisnis, minta rumah, minta mobil. Sehingga kita kalau mendengarkan kesaksian-kesaksian yang ada di komunitas, itu seringkali ya begitu. Mereka pada bergembira kalau mendengarkan kesaksian, wah saya usaha ini berkembang pesat. Saya sakit disembuhkan. Saya mendapat mobil baru, mendapat rumah baru. Itu sekilas untuk materi-materi secara fisik, secara kelihatan. Tetapi Bapak Ibu, kita kalau mendengarkan orang bersaksi, wah iya dia bagaimana menjaga iman di tengah-tengah komunitas yang heterogen, ada tekanan untuk belajar firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini kita dengarnya biasa-biasa saja. Tetapi pagi hari ini tujuan kita menjadi berkat itu dalam ayat 8 ini. Dalam perikop ini ayat 1 sampai 8 endingnya adalah ini.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini buah di perumpamaan pagi hari kita adalah buah seperti buah anggur, berbuah banyak. Kita bisa berdampak kepada orang lain, kepada lingkungan di sekitar kita, supaya menjadi saksi. Matius pasal 28 ayat 19-20. Kita harus mengerti itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapakku dipermuliakan. Kita bisa mengerti sebagai buah anggur yang buah anggur ini. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah, dimulai dari ini, akulah pokok anggur yang benar, itu Tuhan Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak sebagai pengusaha anggur dalam hal ini, dia ingin sebagai pengusaha, dia ingin buah anggurnya ini bisa dinikmati bukan hanya di sekitarnya, bukan hanya bisa dinikmati kalau saat ini, bukan hanya sekedar bisa dinikmati di daerah perkebunan saja, bukan sekedar dinikmati oleh di pasar, tetapi dia bisa dinikmati di supermarket, di toko buah, dikirim ke diekspor, dinikmati oleh banyak bangsa. Bapak Ibu, ya inilah yang kita harus sadari bahwa sebagai buah anggur pagi hari ini kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat, Bapak Ibu. Bapakkulah pengusahanya. Berkat yang ini yang bisa dinikmati oleh orang lain bukan hanya sekedar dari keluarga kita. Bukan berarti keluarga tidak penting. Memang dalam ini keluarga dari lingkungan kita berada. Tetapi ya sekali lagi Bapakkulah pengusahanya. Bisa dinikmati seorang pengusaha kebun anggur, pasti hasil buah anggurnya tidak hanya bisa dinikmati untuk pribadi, untuk lingkungan di mana kebun anggur ini berada. Bukan sekedar di pasar, bukan sekedar di supermarket, bukan sekedar di toko buah, tapi bisa diekspor ke luar negeri, di mana-mana orang bisa menikmati buah anggur yang manis, yang enak. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan buat kita semua. Tujuan menjadi berkat yaitu dimanapun kita berada, kehidupan kita berdampak bagi orang lain dan menjadi saksi Kristus, sehingga orang memuliakan Allah Bapa. Inilah tujuan menjadi berkat. Bapak Ibu, ya, pagi ini renungan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh direnungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami sebagai buah anggur, kami harus tinggal di dalam pokok anggur, bukan mendengar dari kata orang saja, kata hamba Tuhan. Tetapi kami mengalami Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan ini secara pribadi. Hari lepas hari kami merenungkan firman Tuhan ini, kami membaca firman Tuhan ini. Bukan sekedar berdoa, bukan sekedar datang ke tempat ibadah, tetapi secara pribadi kami merenungkan firman Tuhan ini. Sehingga melalui kehidupan kami bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga Tuhan, di dalam kehidupan ini, di dalam proses kehidupan ini, kami bersedia, kami mau taat, setia untuk dibersihkan dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan jalan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih hambanya
Bapak Pendeta Insinyur James Sandria. Saudara-saudara, mari kita selanjutnya kita akan dengar pujian berkat kemurahan-Mu dari Ibu Murni. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bu Murni ya atas pujiannya, berkat kemurahan-Mu ya. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak James. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi berkat dalam hidup kami, mampukan kami menjadi pokok anggur yang berbuah dan bukan pokok anggur yang Engkau tebang ya Tuhan. Agar kiranya kami juga mampu menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia untuk orang-orang yang kami kenal ya Tuhan. Selalu sertai juga hamba-Mu Bapak Sandri, berkati beliau dan juga keluarga beliau, tetap teguhkan hatinya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih akan berlanjut besok ya dengan renungan pagi di waktu yang sama. Untuk doa syafaat
kita tidak akan live kan ya, jadi hanya ada di Zoom ya, tidak live di YouTube setiap hari Senin dan hari Sabtu. Selanjutnya kita akan dengar doa blessing atau berkat dari hambanya Bapak Pendeta Insinyur James Henry. Silakan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, persiapkanlah hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih setia. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih hambanya dan kita akan jumpa lagi esok hari ya. Tuhan Yesus memberkati.